Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Titisa Balirina, Sarjana Psikologi, Magister Profesi Psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya ingin memaparkan mengenai PDD UKT PT di bidang pengajaran dalam rangka Serdo Smart tahun 2022. Saya ingin memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu intervensi dasar kelompok komunitas. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dan deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berfokus pada pembahasan teori dan praktik untuk merancang penanganan atau intervensi pada beberapa isu atau permasalahan kelompok dan komunitas. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pengantar, di situ ada definisi, tujuan, manfaat, dan seterusnya. Kemudian ada alur penerapan IDKK atau intervensi dasar kelompok komunitas, teori dan referensinya, kemudian metode penelitian dan intervensi untuk kelompok dan komunitas, serta praktikum merancang intervensi bagi kelompok dan komunitas. Sub CPMK yang dibebankan atau yang ada pada IDKK ini atau intervensi dasar kelompok komunitas ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai ruang lingkup, pengertian, manfaat, tujuan intervensi untuk kelompok dan komunitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengenai alur penerapan intervensi untuk kelompok dan komunitas. Kemudian mahasiswa mampu memahami mengenai isu-isu terkait dengan intervensi kelompok dan komunitas, termasuk di dalamnya kajian mengenai social change, community mental health, patologi, dan rehabilitasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami mengenai metode penelitian yang biasa digunakan di intervensi kelompok komunitas, yaitu action research. Kemudian mahasiswa mampu mengkaji metode intervensi kelompok dan komunitas, antara lain nanti ada psikoedukasi, konseling kelompok, manajemen konflik, dan community empowerment. Kemudian mahasiswa mampu mengkaji kode etik dalam intervensi. Kemudian mahasiswa mampu memahami pedoman umum rancangan intervensinya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang intervensi untuk kelompok dan komunitas. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini mengacu pada student centered learning atau sistem AMONG, di mana berpusat pada mahasiswa, kemudian ada problem-based learning, diskusi, ceramah, baik secara daring maupun hybrid. Termasuk praktikum ada di dalam metode pembelajaran ini untuk memecahkan permasalahan atau merancang intervensi yang digunakan untuk kelompok maupun komunitas. Penilaian yang dilakukan antara lain meliputi keaktifan di kelas dapat berupa sesi tanya jawab, kemudian sesi diskusi, kemudian juga bagaimana mereka berpendapat di kelas, lalu ada kuis, presentasi, diskusi, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Presentase penilaian meliputi untuk keaktifan di kelas 10%, akumulasi asesmen di tiap pertemuan yang detailnya ada di RPS itu 25%, UTS 20%, UAS 20%, dan praktikum sebagai penilaian wajib juga 25%, sehingga total terdapat 100%. Referensi yang digunakan ini adalah referensi inti di mana sebenarnya masih dapat dikembangkan atau boleh ditambahkan
jurnal-jurnal terbaru yang diperoleh atau ditemukan oleh mahasiswa. Yang pertama ada HIMSI, Kode Etik Psikologi Indonesia, lalu ada dari LEAD mengenai teori of social change, lalu ada Anastasi dan Urbina terkait dengan tes psikologi, ada Growth, Handbook of Psychological Assessment, lalu ada Swardick, Psychological Testing and Assessment, lalu dari APA, American Psychological Association, ini mengenai panduan atau guideline for psychological assessment and evaluation. Lalu ada dari Purwandari mengenai pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Dari subpraktiknya merancang program dan modul psikoedukasi. Lalu ada dari Liana ini mengenai beberapa metode intervensi yang bisa digunakan untuk intervensi kelompok dan komunitas, yaitu favorite therapeutic activities for children, adolescent, and family. Practitioners share their most effective intervention. Kemudian setelah ini akan saya tampilkan sampel atau contoh proses pembelajaran di kelas secara sinkron mengenai pada satu pertemuan terkait dengan mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam dan bahagia. Salam. Salam Bu. Salam Ibu. Salam Bu. Oke, Salam, Bu. baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadiran hari ini. Teman-teman, kita lanjutkan di intervensi dasar kelompok komunitas ini. Saya akan coba tayangkan. Sebentar. Apakah sudah muncul teman-teman tayangannya? Sudah Bu. Sudah muncul. Oke, kita akan melanjutkan. Seperti biasa, nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau open mic, tidak perlu menunggu di akhir. Oke, kita lanjut. Nih, menu kita hari ini atau topik pertemuan kita hari ini ada ini, teman-teman. Setidaknya nanti kita akan belajar sistematika atau pelaksanaan intervensi dasar kelompok komunitas. Kemudian ada review metode assessment, observasi, wawancara, termasuk nanti ada FGD, dan juga ada psikodiagnostika dan dokumen. Teman-teman mungkin sudah cukup familiar karena pembelajaran asesmen ini teman-teman sudah dapat di beberapa mata kuliah sebelumnya ya. Teman-teman setidaknya sudah dapat materi asesmen apa saja teman-teman? Asesmen bakat dan kognitif, asesmen wawancara dan observasi, sama asesmen individu sih. Oke, baik. Jadi setidaknya yang tercantum di sini sudah dipelajari sebelumnya ya, Hesti ya? Iya, Ibu. Oke, thank you. Saya lanjutkan untuk overview pengantar dulu. Teman-teman kalau mendengar kata intervensi, apa sih yang diketahui tentang intervensi? Kalau terlintas kata intervensi begitu, intervensi itu biasanya berkaitan dengan apa sih, teman-teman? Ada yang mau coba jawab? Saya mau coba jawab Bu, boleh? Oke, silahkan. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa open kamera karena saya juga sambil jagain adik saya yang sedang sakit itu. Oke. Semoga lekas sembuh ya adiknya ya. Silakan Siti. Oke, intervensi itu kalau secara umum ya Bu, ya bukan di dalam konteks psikologi. Kalau saya itu pernah dengar intervensi suatu upaya yang hal tersebut itu mempengaruhi seseorang, di mana seseorang tersebut menjadi target dari suatu intervensi itu, Bu. Oke, berarti kalau keywordnya yang disampaikan Siti tadi paling nggak ada target yang dikenai intervensi, lalu intervensinya itu sendiri ya, suatu tindakan atau suatu hal yang akan dikenakan ke target itu. Begitu Siti? Iya Bu, jadi intervensi ini tuh suatu upaya untuk memengaruhi target dalam mewujudkan suatu hal yang diinginkan atau tujuan tertentu seperti itu. Oke.
untuk mencapai tujuan atau target tertentu ya, berarti otomatis intervensi itu pasti ada tujuannya ya, ada targetnya lah begitu. Oke, terima kasih Siti. Nah, ciri dari IDKK itu adanya empowerment sosial. Karena IDKK itu kan intervensi untuk kelompok dan komunitas. Jadi, yang membedakan IDKK dengan ID, kalau intervensi dasar individu, intervensi dasar organisasi, IDO, itu adalah adanya empowerment sosial. Ada yang kira-kira tahukah empowerment sosial itu apa, teman-teman? Empowerment itu apa? Pemberdayaan, Bu. Oke, pemberdayaan. Thank you, Siti. Sosial, kalau digabungkan pemberdayaan sosial itu kira-kira berkaitan dengan apa? Ada yang teman-teman sudah KKN di sini? Mungkin kayak Siti, lanjut saya dulu. udah, Bu. Mungkin kayak pemberdayaan masyarakat gitu, Bu. Mega. Atau Mega, Bu. Oke, Mega. Baru keluar nih tadi namanya. Oke, pemberdayaan masyarakat. Bagus, benar. Jadi mungkin teman-teman yang sudah KKN itu sudah bisa merasakan juga. Nggak mungkin kita itu melakukan intervensi atau melakukan suatu program yang tidak dibantu oleh masyarakatnya sendiri atau kelompok komunitasnya itu sendiri. Nggak mungkin kita jalan sendiri. Sehingga kalau seperti IDKK itu jelas membutuhkan empowerment sosial, yaitu yang diberdayakan atau yang terlibat dalam intervensinya itu juga masyarakatnya itu sendiri, kelompoknya itu sendiri, atau komunitasnya itu sendiri. Saya lanjutkan. Nah, mengapa perlu menggunakan intervensi kelompok dan komunitas? Latar belakangnya sebenarnya ini, teman-teman. Jadi kenapa sih udah ada intervensi individu, intervensi organisasi, kok masih ada kok masih ada intervensi untuk kelompok dan komunitas? Nah, ternyata berlatar belakang adanya peran lingkungan terhadap seseorang. Jadi pengaruh lingkungan itu kan bisa good and bad ya teman-teman, bisa baik atau buruk. Jadi ketika lingkungannya oke, itu akan bisa mempengaruhi personal atau individunya itu juga baik. Tetapi kalau lingkungannya itu tidak baik atau kurang baik, maka juga akan berpengaruh kepada individunya yang ada di situ. Kemudian juga dilatar belakangi perlunya pendekatan kolektif. Karena terkadang ada suatu permasalahan yang itu dialami oleh banyak orang atau sekelompok orang, tidak hanya individu-individu. Sehingga komunitas ini kan sebenarnya adalah individu yang banyak, yang jamak. Jadi pendekatan kolektif ini dianggap lebih efektif dan efisien. Lalu empowerment tadi yang sudah sempat kita bahas. Karena jumlah tenaga ahli atau jumlah tenaga profesional itu kan lebih sedikit dibanding yang membutuhkan sebenarnya dalam konteks ini adalah jumlah masyarakatnya. Dan yang kita perlukan itu jangan sampai intervensi itu justru membuat ketergantungan pada masyarakat atau kelompok komunitas itu. Harapannya ketika intervensi itu selesai diberikan, mereka bisa berjalan sendiri atau bisa mempertahankan itu. Teman-teman mungkin kembali ke yang KKN tadi. Atau misal teman-teman ada di Karang Taruna lah, masuk kepada suatu kelompok atau komunitas. Harapannya program-programnya itu kan bisa berjalan dan ada jejaknya ya teman-teman. Tidak sekedar hidup saat kita melaksanakan, tetapi ketika kita sudah tidak di situ, harapannya program itu atau impact dampaknya itu tetap bisa dirasakan oleh komunitas, kelompok maupun masyarakat di situ. Lalu yang berikutnya adalah peka budaya dan konteks. Karena pendekatannya adalah pendekatan kelompok dan komunitas, maka intervensi ini akan lebih peka terhadap budaya masyarakat di situ. Akan lebih sensitif terhadap konteks yang ada di kelompok komunitas itu. Contohnya adalah ketika memberikan intervensi,
di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan tentu akan berbeda ya teman-teman. Tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama karena budaya dan konteks mereka berbeda. Termasuk misal budaya yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, kemudian yang ada di NTT, NTB itu tentu akan berbeda ya teman-teman. Sehingga kalau yang akan kita sasar adalah suatu kelompok dan komunitas, maka perlu untuk menyesuaikan intervensinya sesuai dengan budaya mereka. Dan harapannya ini akan membangun aset setempat agar efeknya bisa jangka panjang. Sampai sini bisa dipahami kah teman-teman? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Oke. Nah, ini alur pelaksanaannya, teman-teman. Jadi ketika akan melaksanakan intervensi kelompok komunitas, itu tidak langsung ke intervensi yang ujung intervensi warna ungu ini. Tetapi kita berawal dari keluhan atau masalah yang tampak. Kita dapat ini tuh dari informasi, kepekaan, kepedulian, misalkan begitu. Lalu perlu kita lakukan asesmen, baru bisa kita dinamikakan, lalu ditemukan kesimpulan kasus atau permasalahannya, baru bisa kita susun intervensi. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi penjelasan detailnya. Teman-teman biasanya tahu adanya suatu permasalahan itu dari mana sih? Teman-teman tahu suatu kelompok itu punya masalah itu biasanya muncul dari mana? Atau suatu masyarakat itu punya masalah itu dari mana? Biasanya sih dari cerita orang, Bu. Oke, cerita orang, Mega. Thank you. Pancarani? Sama aja, Bu, kayak katanya ini, katanya itu. Gitu. Oke. Masih Jadi info lisan ya, informasi lisan dari orang lain. Oke, Evia? Sama katanya biasanya lebih dari ke online, dari online nanti dari mulut ke mulut, jadi katanya sampai ke kita. Oke, terima kasih teman-teman. Benar, tadi tambahannya adalah bisa kita peroleh secara lisan langsung, atau sebenarnya juga sekarang di teknologi saat ini cepat banget ya menyebarnya lewat teknologi atau lewat internet begitu. Bisa Twitter, bisa dari Instagram, bisa dari gampang banget lah sekarang kita memperoleh informasi ya. Tapi sayangnya itu kan nanti perlu di cross check lagi ya, karena belum tentu benar. Nah, asesmennya itu adalah di meng-cross check-nya tadi dengan asesmen tadi, teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman setuju nggak dengan statement ini bahwa suatu keluhan itu belum tentu masalah intinya atau belum tentu itu sama dengan core problem-nya. Teman-teman setuju nggak? Jadi misal, ya, ada yang Mega? Tidak setuju. Iya, Bu. Kalau saya sih setuju, Bu. Soalnya kan kadang keluhan itu kayak cuman covernya aja gitu, Bu. Kita kan perlu gali lagi sebenarnya akar masalahnya itu di mana gitu. Oke, thank you Mega. Hesti tadi mau jawab? Iya Bu, tadi saya sama seperti Mega, hanya saja kan kita perlu tahu lebih dalam apa sih permasalahan intinya juga kan harus di cross check kembali gitu Bu. Oke, thank you. Tadi ada lagi kah yang berpendapat? Boleh tidak setuju loh ya, Bahtiar, silakan. Iya Bu, saya tidak setuju Bu. Argumennya? Mungkin keluhan adalah gambaran sedikit dari problem yang ada Bu. Jadi memang kita belum tahu apa yang terjadi sepenuhnya. Jadi mungkin keluhan adalah dampak dari sebuah masalah. Oke, thank you teman-teman. Kalau saya rangkum, jadi jawaban teman-teman sebenarnya bisa masuk semua. Memang kebanyakan keluhan itu kan baru cover ya, tadi bahasa Mega seperti itu. Dan perlu di cross check seperti yang disampaikan Hesti. Tapi sometimes itu memang keluhan itu kan ibaratnya kayak perilaku yang muncul atau justru kulit
kulitnya dari permasalahan seperti yang disampaikan Mbak Tiar. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah ya teman-teman. Saya sampaikan yang saya bold itu adalah tentang triangulasi datanya. Ini yang penting. Jadi kita bisa mengetahui valid tidaknya data yang kita peroleh. Kalau tentang observasi wawancara dan psikodiagnostika, saya rasa teman-teman sudah cukup familiar karena sudah ada di asesmen dasar, sudah ada di asesmen OW, asesmen bakat kognitif, kepribadian, sudah ya. Nah, yang dokumen ini teman-teman bisa kita pakai dari catatan atau suatu dokumen. Kalau live record nih ya misal kayak KK, akte, mungkin juga data sensus penduduk di suatu kelurahan atau kecamatan itu bisa. Kalau dalam konteks prestasi akademis itu bisa dari nilai raportnya, misal kayak gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam tahap asesmen itu teman-teman perlu punya surat persetujuan atau lembar kesediaan dan inform consent dari calon subjek kita atau klien kita. Karena di sini itu bisa membantu kita untuk menjaga kode etik. Kode etik dalam pelaksanaan asesmen hingga intervensi nanti. Kalau untuk intervensi, itu surat persetujuannya biasanya sudah sampai ke intervensi. Jadi di dalamnya itu sudah menerangkan bahwa klien itu bersedia untuk dilakukan asesmen, untuk dicari permasalahannya tadi, kemudian juga akan dikenai intervensinya. Tergantung nanti intervensinya metodenya apa ya. Metode-metode intervensinya nanti akan ada di materi berikut-berikutnya, teman-teman, tentang metode intervensi. Kemudian jangan lupa menjaga kode etik psikologi. Teman-teman mungkin ada mata kuliah khusus tentang kode etik psikologinya, tetapi saya rasa di beberapa mata kuliah sudah dibahas ya, walau mungkin baru sedikit. Pentingnya menjaga misal seperti kerahasiaan, menjaga tidak adanya konflik peran atau dualisme peran dengan subjek atau klien kita, tidak mengeksploitasi mereka, kemudian juga tidak intinya tidak merugikan klien kita, teman-teman. Nanti teman-teman bisa perdalam. Lalu tentang identitas ini juga, teman-teman. Karena kita ada di kelompok komunitas, maka background kelompok itu menjadi penting. Kita akan dapat data banyak itu juga dari background, konteks, budaya, dan aset ini, teman-teman. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Bisa, Ibu. Bisa ya, Ibu. Oke. Nah, ini beberapa yang perlu dicari, teman-teman, dalam melakukan asesmen. Jadi, dalam asesmen yang kita lakukan, itu setidaknya kita bisa menggali faktor protektif dan risiko. Faktor protektif itu adalah segala faktor atau segala hal yang itu mendukung atau sifatnya itu positif dari kelompok komunitas kita. Sedangkan kalau faktor risiko itu yang bersifat menghambat atau menjadi kekurangan dari kelompok atau komunitas kita. Nah, ada internal dan eksternal. Oke, teman-teman, ini adalah poin diskusi, tapi nanti bisa diproses secara asinkron, bisa dilaksanakan sesudah materi ini, tetapi untuk penjelasannya adalah dalam melakukan asesmen, karena kita baru sampai ke tahap asesmen ya, teman-teman. Jadi yang di slide ini, nah kita baru sampai ke asesmen. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana mendinamikakan, menyimpulkan, dan menyusun intervensinya. Nah, tetapi dalam melaksanakan asesmen, setidaknya hal yang perlu disusun dalam rancangan asesmen adalah ini. Untuk mencari keyword dari permasalahannya. Lalu data yang masih diperlukan apa, menggunakan metode apa, dan kepada siapa. Jadi ada satu kelas misal kelas IDKK ini aja deh. Itu dari hasil evaluasi mingguan misal, itu diketahui
pemahaman mahasiswanya itu tidak mencapai 50%. Nah, data yang diperlukan, kita mau mengintervensi nih, tapi kita perlu mengasesmen dulu kan. Data yang perlu digali apa, teman-teman? Contohnya aja. Jadi yang mau coba jawab? Saya mencoba. Hesti dulu, habis itu Fadila ya. Oke. Kalau bisa coba wawancara dulu ke beberapa mahasiswa, apakah benar kurang pemahamannya seperti apa dan bagaimana, lalu di cross check kembali gitu Bu. Ntar kita buat survei kecil-kecilan buat di sini ada kekurangannya, di sini kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi jawaban Hesti itu sebenarnya sudah sesuai. Tapi cara menuliskannya di sini adalah misalkan nomor 1, data yang masih diperlukan, kalau dari yang disampaikan Hesti adalah pendapat mahasiswa terkait proses perkuliahannya kan. Kemudian metodenya adalah wawancara, siapa sumbernya berarti beberapa mahasiswa di kelas IDKK, misalkan kayak gitu. Bisa dipahami ya cara menuliskannya. Lalu tadi kalau misal ada survei, maka data yang diperlukan tadi bisa aja sama. Pemahaman atau penilaian mahasiswa terhadap proses perkuliahannya, metodenya survei atau skala, bisa aja pakai kuesioner atau skala, sumbernya siapa, mahasiswa satu kelas, misal begitu. Oke, Fadila, ada tambahan mungkin? Hampir sama sih Bu sebenarnya, cuman kalau saya itu lihat di nilainya itu kira-kira itu meningkat apa menurun gitu sih Bu. Oke, nanti baik. Pakai skala gitu, Bisa pakai skala. Ya, kira-kira gimana gitu darinya. Oke, thank you Fadila. Jadi data yang diperlukan adalah misal record nilai atau catatan nilai mahasiswanya di kelas itu. Jadi metodenya tadi bisa skala. Kalau nilai bisa pakai apa lagi teman-teman metodenya? Dokumen nggak sih Bu? Ya benar Fadila. Dokumen bisa berupa tadi misal catatan penilaian keaktifannya, catatan UTS UAS-nya, misal seperti itu, tugas-tugasnya itu bisa. Sumbernya juga mahasiswa. Skala tadi juga bisa. Oke, kalau materi dari saya sudah selesai, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan pendapat terkait dengan materi hari ini? Bu, boleh Mbah tanya, Tiar? Bu? Boleh, silahkan Mbah Tiar. Berarti ini merefleksi aja ya, Bu. Untuk intervensi itu semacam campur tangan gitu ya, Bu. Kita ikut andil dalam perubahan, misal di individu atau kelompok gitu ya, Bu. Oke, ya kita benar ikut Mbah serta Tiar. dalam perubahan. Jadi intervensi itu memang sinonimnya kalau teman-teman cek di KBBI pun atau PWB itu memang ada konotasi lain yaitu campur tangan. Artinya adalah turut serta ya, Mbah Tiar tadi juga menyampaikan. Jadi ada keterlibatan kita dalam konteks sebenarnya adalah tenaga profesional. Profesional di sini memang tidak harus psikolog ya teman-teman, tetapi bisa saja tadi misal konselor, bisa saja tenaga sosial, bisa saja yang memang ahli dalam permasalahan itu memberikan kontribusi suatu penanganan atau suatu tindakan begitu terhadap suatu kelompok atau komunitas yang tujuannya sebenarnya untuk perbaikan. Nah, yang diintervensi itu apa sih? Yang kita terlibat dalam hal apa sih? Itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Apakah bisa kita katakan bahwa tujuan hari ini sudah bisa ditangkap, teman-teman? Insya Allah sudah bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Bisa, Bu.
Oke, baik teman-teman. Oke, terima kasih. Demikian paparan mengenai PDD UKT PT bidang pengajaran dari saya. Semoga bisa memenuhi sesuai fungsinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.